Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Wafifida Syarinda dan rekan saya. Anissa Komalasari. Hari ini kami akan mencoba untuk mengerjakan tugas praktikum Jarkom yang keempat, yaitu paket Tracer 3. Di sini ada dua koneksi. Yang pertama itu dengan satu switch dan dengan tiga switch. Yang akan pertama kita lakukan adalah koneksi dengan satu switch. Yang pertama, langkah pengerjaannya yaitu create 3 device dengan jenis PC. Di sini kita buat 3 PC, PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu ada satu switch dengan model 29524. Di sini kita ganti, kita buat switch 1 di sini. Setelah itu kita akan mengeset IP address dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Untuk PC 1 kita buat 192.168.1.2. PC 2. Lalu kita copy aja. Selanjutnya untuk PC 2 itu berakhiran dengan 3. Lalu untuk PC 3 itu berakhiran dengan 4. Setelah itu kita akan koneksikan switch ini dengan PC ini, ketiga PC ini dengan Cooper straight through kabelnya karena dia berbeda device. Jika sudah seperti ini, maka kita akan tunggu yang kuning ini menjadi warna hijau. Ini. Jika sudah, maka kita akan membuka switch ini, kemudian kita ke CLI dan kita akan membuat perintah sh MAC address table. Dan di sini masih kosong. Kita close CLI-nya, lanjut ke simulasi mode. Di sini kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita play. Nah, di sini sudah ada tulisan successful, berarti data tersebut sudah selesai dikirimkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step dari pengiriman data tersebut. Yang pertama, PC 1 itu akan mengirimkan dengan protokol ICMP, tetapi karena PC yang ada ketiga PC ini dan switch ini itu belum pernah berkomunikasi, maka dari itu mereka ini saling tidak tahu nih MAC address-nya dari komputer lain dan IP address-nya. Nah, maka dari itu PC 1 ini akan mengirimkan data dalam bentuk ARP request ke switch 1. Ini bisa kita lihat PC 1 ke switch 1 dalam bentuk ARP, terus dari switch 1 ini akan membroadcast
MAC address dari tujuan PC1 ini. Jadi PC1 ini kan tadi mau dikirim datanya udah mau dikirim ke PC3. Jadi dari PC1 ini akan mengirimkan MAC address-nya ke switch 1 dan begitu juga dengan MAC address tujuannya. Jadi di sini switch 1 ini akan menampung MAC address dari PC1 dan akan membroadcast PC MAC address PC tujuan dari PC1 tadi. Jadi dia broadcast dan dia akan mencari jalur MAC address mana yang cocok dengan tujuan dari PC1 ini. Nah, di sini bisa kita lihat di detik ke 0,03 PC3 oh ini switch 1 ke PC2, switch 1 ke PC3, lalu PC3 ke switch 1. Jadi karena tadi yang dituju oleh PC1 adalah PC3, maka untuk yang PC2 tadi ARP request-nya itu ditolak oleh PC2 karena tidak sesuai dengan MAC address-nya tadi. Nah, jadi yang sama tadi dengan MAC address tujuan PC1 tadi adalah PC3. Nah, PC3 ini akan menangkap MAC address yang dikirimkan oleh PC1 melalui switch 1 ini dan dia akan membuat ARP table-nya yang berisi informasi dari MAC address dan IP address PC1 dan PC3 ini juga akan mengirimkan ARP reply. Jadi kita bisa lihat di sini PC3 mengirimkan ARP reply ke switch 1. Nah, si switch 1 ini juga akan memberikan MAC address atau IP address dari PC3 ini, informasi dari PC3 ini ke PC1. Bisa kita lihat switch 1 ke PC1 dia membawa data berupa MAC address dan IP address dari PC3. Nah, jadi PC1 dan PC3 udah saling berkomunikasi nih, udah tahu masing-masing MAC address dan IP address-nya. Nah, setelah mengetahui masing-masing MAC address dan IP address-nya, barulah bisa kita mengirimkan data atau PDU dari PC1 dan PC3 menggunakan protokol ICMP. Nah, di sini PC1 ke switch 1, terus ada ICMP, jadi dia mengirimkan data ke switch 1, terus switch 1 itu ke PC3, ke tujuannya. Nah, PC3 ini akan memberikan reply ke switch 1, dan switch 1 ini akan memperpanjang maksudnya tuh switch 1 ini akan menjadi perantara dari PC3 ke PC1, maka di sini PC3 akan mengirimkan jawaban dari PC3 PC3 PC switch ini akan mengirimkan balasan dari PC3 ini untuk ke PC1. Di sini jadi switch 1 ke PC1 dan data itu sukses dikirimkan. Jadi setelah itu kita close ini dan kita buka CLI di switch satunya, kita buat lagi perintah sh, maaf, nih langsung saja. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa MAC address-nya sudah ada, sudah terisi. Ada yang belakangnya 3973, ada CA04. Nah, ini merupakan MAC address yang saling berkomunikasi tadi, PC yang saling berkomunikasi tadi. Jadi ada PC1, PC1 tadi 3973 kan. Kita buka lagi switch-nya 3973, ini untuk MAC address-nya PC1 dan PC3 tadi CA04 belakangnya. Kita buka CA04. Jadi dia ini switch ini menampung MAC address dari PC1 dan PC3 tadi karena dia sebagai perantara dari perantara komunikasi antara PC1 dengan PC3 ini. Nah, terus mengapa hasil pada poin 7 dan 10 berbeda? Poin 7 tadi CLI yang sebelum komunikasi dan poin 10 tadi itu yang sudah berkomunikasi. Ya, tentu saja berbeda karena pas sebelum ada yang komunikasi, PC1, PC2 dan PC3 ini tidak mengetahui MAC address dan IP address selain PC dirinya sendiri. Jadi tidak ada komunikasi. Maka dari itu MAC address-nya masih 0 di switch-nya ini karena switch ini akan menjadi
perantara komunikasinya. Jadi switch ini masih belum tahu nih PC1 berapa MAC address-nya, PC2 berapa MAC address-nya, dan PC3 belum PC3 juga belum tahu berapa MAC address-nya. Jadi dia masih kosong, belum ada komunikasi intinya. Terus di poin 10 sudah ada komunikasi antara PC1 dan PC3. Maka dari itu switch yang menjadi perantara komunikasi ini tentu saja dengan ARP tadi dia mengetahui MAC address yang dari PC1 dan PC3. Makanya di sini ada dua MAC address, PC1 dan PC3. Dan mengapa PC2 tidak terdaftar pada MAC address table? Karena PC2 tidak melakukan komunikasi baik itu mengirimkan data ataupun menerima data dari PC1 maupun PC3. Jadi di sini switch ini tidak menerima ARP request atau ARP reply dari PC2 apapun dari PC lain untuk mengetahui nih PC2 ini berapa MAC address-nya. Jadi di sini PC2 tidak terdaftar pada MAC address table. Selanjutnya akan untuk koneksi dengan 3 switch akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, setelah yang simulasi 1 dengan 3 PC dan 1 PC dan 1 switch, yang simulasi 2 ada kita tambahkan 6 PC lagi dan 2 switch. Masing-masing switch terhubung dengan 3 PC. Kita buat lagi PC 4 sampai 9 ya. Bentar. Switch-nya 2 ya. Ya. Sebenarnya kita untuk penempatan switch-nya itu bebas mau di mana aja, mau di switch 1 taruh di kiri atau kanan atau di tengah, sesuai dari kitanya sendiri. Tapi di sini kelompok kami menempatkan switch-nya di tengah. Terus set IP address ya, Cah? Ya, set IP address. Setnya sama seperti tadi. Ujungnya yang baru ini mulai 5. dari 5 sampai dengan 10. Ini untuk PC4 jadi 5. Terus PC5 jadinya 6. 6. PC6 Ini 7. 7. Ini PC7 berarti ya. Ya, 7, 8 yang ini. 9. Oh, ini salah nih. Ini PC8 ini ya 9 tadi. Bentar. Ini PC9 jadinya 10. Ya kan, Cah? Ya. Yang PC8 tadi 9 ya. Iya. Bentar, kita cek ulang. Nah, tinggal kita hubungkan menggunakan kabel tadi. Sama seperti 8, sebelumnya langkah-langkahnya. 9, 10. Terus untuk yang device-nya sama bisa menggunakan koper
yang garis putus-putus copper cross. Nah, tinggal kita tunggu sehingga seluruh device terhubung, berubah jadi hijau di garis itu. Nah, setelah device-nya terhubung, kita pindah ke simulasi mode. Nah, di simulasi mode ini kita buat PDU PC2 ke PC8. PC2 Ke PC8. ke PC8. Ya. Mulai ya. Nah, terus kita lihat alurnya. Kita skip sampai ICMP dulu, baru kita jelaskan nanti biar lebih mudah. Panjang juga. Skip deh, Wafi. Cepet-cepet, nggak apa-apa. Sudah. Successful. Kita kembali ke atas. Nah, di sini penjelasannya tuh sama seperti yang di simulasi 1, tapi ini langkahnya mungkin lebih banyak karena banyak device yang sudah kita buat. Nah, ini dari PC1, dari PC1, PC2. Dari PC2 ini akan ke switch mengirimkan ARP request kepada agar kita tuh di PC2 ini mendapatkan atau menuju ke PC tujuannya yaitu PC8. Nah, jadi PC2 menyimpan match address-nya, mengkapsulasi, kemudian dikirimkan melalui ARP request ke switch 1. Terus di switch 1 nih bakal menampung si ARP request dari PC2 tadi, disimpan lalu akan dikirimkan secara broadcast ke switch karena ini jadi dia langsung dikirim ke switch ya secara broadcast, jadi dia dikirim ke PC1 dan PC3 yang terhubung ke PC1, device yang terhubung ke PC1, jadi itu PC1 dan PC3 kan. Device yang Nah, terhubung ke switch terus 1, Ca. Device yang device terhubung yang ke switch. terhubung ke switch 1 Uh-uh. yaitu PC1 dan Sudah PC3. PC3. Nah, terus apabila dia tidak ditemukan PC tujuannya itu tidak ditemukan, artinya bukan berada di bagian switch 1. Nah, dia akan kembali ke switch 2, lalu di switch 2 Switch 1 ke ke switch switch 2. 2. Switch 1 juga Terus ke switch switch 1 bakal 3. ke switch 3. Nah, Kan broadcast. di situ diperiksa di broadcast ARP-nya ke PC yang ada di ini switch 2. Kita PC yang ada di switch 2 tuh ada PC4, PC5 sama PC6. Nah, kalau nggak ditemukan di situ PC tujuan dari PC2 tadi, dia kembali lagi ke switch 2, dia ke switch 3. Di switch 3 juga prosesnya sama, di broadcast ke PC yang ada di switch 3. Kita lihat PC-nya itu ada PC7, PC8 sama PC9.
Nah, apabila si ARP itu tuh menemukan oh address. ini nih PC yang tujuan dari PC2, maka dia akan berhenti di situ. Nah, terus PC-PC yang bukan merupakan tujuan dari PC2 tadi itu akan diblokir jalurnya. Jadi sehingga ARP untuk mencari MAC address dari PC tujuan itu sudah ditemukan. Jadi dari PC8 dia bakal mengirimkan ARP replay yang berisikan match address dari PC8 tadi ke switch 3. Lalu switch 3 tadi akan langsung mengirimkan lagi ARP replay dari switch 3 ke switch 2. Nah, terus di switch 2 tadi juga bakal mengirimkan ARP replay yang dari switch 2 ke switch 1 gitu. Terus dari switch 1 bakal dikirimkan lagi ke PC2 sehingga proses ARP ini sudah diselesaikan. PC2 sudah mendapatkan match address dari si PC8, PC 8. tujuannya. Kemudian setelah kita menerima match address itu bakal dilakukan lagi menggunakan protokol ICMP untuk mengirimkan data yang ada di PC2 ke PC8. Nah, dari PC2 ini akan mengirimkan data ke switch 1 melalui switch 1. Kemudian di switch 1 tersebut data akan diterima, kemudian akan dikirimkan ke switch 2. Nah, dari switch 2 akan dikirimkan lagi ke switch 3. Nah, terus dari switch 3 terus diterima oleh PC8. Kemudian PC8 akan mengirimkan replay ke switch 3. Kemudian dikirimkan lagi replay ke switch 2. Habis itu dikirimkan lagi ke switch 1 replaynya. Terus dari switch 1 ke PC2. Nah, itulah prosesnya tuh sudah selesai. Jadi di sini statusnya itu sudah successful begitu. Tuh, belit aku ngomong. Sudah tuh, kita close Kita ya. ke uh, kita close, kita ke CLI yang ada di switch 1 Switch 1 tadi ini ya. ya. Bener gak? Bener ya? Iya. Itu ini tadi. Nah, kita masukkan lagi perintah sh match address table. Table apa tabel? Tabel. Nah, di sini kita bisa mendapatkan VLAN kita punya 5. Bentar ya. Aku ada bisa dikecil ya. Nah. Nah, kita lihat untuk yang itu 0001.64B0.3704 tipe dinamik portnya FA0/4. Kita lihat kita teliti ini nih adalah match address milik siapa. Jadi kita periksa untuk satu-satu. Kita cuman mengecek ini nih milik siapa. Di port 4 itu ada coba yang ini nah. PC2. PC2. Bukan. Kan Belakangnya tadi apa? Belakangnya tadi belakangnya tadi 3704. 3704 itu milik switch 1 deh sih. Bentar. Coba. Iya. Switch 2 37. apa switch 1? Switch 2 dah. Bentar. Mana tadi? Ini Milik switch 2 dah itu. FA0/4 bentar. portnya. Bentar. Nah, iya benar, Cah. 3704. Aduh, bentar. Nah, artinya itu milik port 2 karena switch 2 karena kan dari dari switch 1 itu tuh terhubung dengan switch 2. Nah, jadi itu adalah match address dari switch 2 yang portnya tuh FA/04. Kemudian kita lihat match address yang lain, kita cek lagi apakah benar.
Nah, Lalu ada yang 00 titik BD32.11 apa itu? CE. CE ya. Kita ingetin CE. Kita lihat portnya itu 04 juga. Bentar. Nah, ini PC 8. PC 8. Nah, itu Bentar. artinya PC tujuan dari yang si PC2 tadi kan. Jadi kita sudah tahu. Terus kita lihat lagi. Yang ini belakangnya 3973. 73. FA-nya itu 1. FA ports-nya FA01. Jadi kita Nah, lihat yang ini itu dari PC1. Karena tadi kan pada yang pertama kita sudah melakukan komunikasi dengan komunikasi. simulasi sebelumnya. Heeh. Jadi itu masuk di tabel match address yang sekarang ini. Terus ada yang bawahnya lagi belakangnya CA04 ports-nya FA0/3. Jadi kita Ini periksa. PC 3. Nah, sama seperti yang PC1 tadi karena sebelumnya di simulasi kedua PC ini berkomunikasi. Jadi kita sudah mendapatkan match address-nya, jadi dia dimasukkan juga di tabel yang sekarang ini. Begitu. Dan yang terakhir berarti otomatis yang PC2 ya, Cah? Ya, ini yang FA02. Ini iya, ini 1330. PC2. Ya, ini Bentar. PC2. Nah, 1330. Nah, jadi benar ya, ini jalur dan port tabel yang sudah berkomunikasi adalah PC1, PC2, PC3 yang switch-nya itu switch 1, terus switch 1 berkomunikasi dengan Switch 2. switch 2, terus dia akan ke PC tujuannya itu, jadi kita dapat di sini match address dari PC 8. Jadi ada 5 ya di sini. Ya, jadi ada Dan 5 4. tahapan. Dan 4-nya tuh merupakan MAC address dari yang PC1 dan PC3 PC yang 2, terjadi di simulasi ya, 1 dan PC2 dan PC8 yang sudah barusan kita lakukan simulasi pada modul kedua ya, simulasi 2 ya. ya, ya. Ini sudah selesai. Seperti itu. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.